Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Jadi berbicara distribusi probabilitas, ya, itu juga kita bisa berbicara distribusi probabilitas dari kumpulan variabel, ya, tidak hanya satu. Di sini kita berkenalan dengan joint distribution. Ya. Jadi sama dengan probability distribution tadi yang untuk satu variabel. Kalau untuk multiple variabel, lebih dari satu variabel, yaitu adalah assignment nilai-nilai, ya, untuk joint probability, ya. Kalau ini contohnya umpamanya kita ada dua variabel, ya. Ini kita diberikan set terdiri dari dua variabel, ya, x dan y. Setiap x dan y ini, ya, masing-masing bisa bernilai 1 dan 2, ya. 1 atau 2 di sini. Jadi x ini bisa 1 dan 2, y ini bisa 1 dan 2, ya. Jadi kombinasinya bisa dibayangkan ada beberapa, ya. Jadi ini contoh assignment nilainya, contoh joint distribution yang mungkin, ya, dari kedua variabel ini, ya. Contohnya x sama dengan 1, y sama dengan 1, ini contohnya 0,2. Kemudian x sama dengan 1, y sama dengan 2, ini 0,1. Kemudian x sama dengan 2, y sama dengan 1, itu 0,5. Dan ini x sama dengan 2 dan y sama dengan 2, ya, itu 0,2. Kalau di total sama, ya. Ini kalau di total jadi dapatnya adalah 1, ya. Jadi itu selalu, ya, distribution itu, probability distribution, mau itu single variable atau yang joint distribution, ya, untuk multiple variable, pasti di total adalah 1, ya. Oke. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke law of total probability, ya. Jadi ada dua event, ya, yang relationnya itu disebut mutually exclusive, ya. Mutually exclusive. Jadi apa contohnya di sini? Dua event yang disebut mutually exclusive adalah dua event yang tidak bisa co-occur atau terjadi bersamaan. Seperti seseorang itu laki-laki dan seseorang itu perempuan, ya. Tidak bisa itu terjadi dalam waktu yang bersamaan, ya. Pasti kalau tidak laki-laki, ya perempuan, ya, harus salah satu gitu. Jadi ini contoh yang mutually exclusive. Jadi laki-laki atau perempuan, ya, contohnya. Di sini kita seperti probabilitas event A terjadi atau event B, ya, itu sama dengan probabilitas dari A plus probabilitas dari B, ya. Ini mutually exclusive, ya. Nah, dari sini itu implikasinya adalah kalau kita ingin menghitung probabilitas dari A saja, ya, itu maka bisa kita lihat, ya, bisa kita dapatkan, itu dari probabilitas dari A, ya, join probabilitas dari A dengan B, A dan B, dan probabilitas plus, ya, plus probabilitas dari A dan bukan B. Ya, coba dilihat gitu, ya. Kalau kita ingin menghitung probabilitas dari A seluruhnya, ya, maka kita harus lihat A ketika join dengan B dan ketika A join dengan bukan B, ya, dengan bukan B. Jadi kita ingin lihat A itu seluruhnya seperti apa, baik A dengan B, baik A dengan bukan B, jadi seluruhnya. Dapatlah kita utuh probabilitas dari A, ya. Cukup intuitif, ya. Jadi probabilitas dari A itu kita bisa dapatkan. Ini untuk event yang mutually eksklusif, ya. Itu dari A dengan B, ya, plus, ya, A dengan bukan B. Jadi seluruhnya, seluruh A dapatlah di sini. Oke. Dan A dengan B dengan A bukan dengan B itu adalah mutually eksklusif. Ini tidak bisa terjadi bersamaan dengan ini. Kalau A itu sudah dengan A dengan B, ya, B di sini yang artinya tidak bisa terjadi bersamaan gitu. Mereka mutually eksklusif, ya.
Ya, kalau sudah B ya tidak bisa not B. Ya, kalau sudah not B tidak bisa B. Jadi ini dua event yang berbeda kejadiannya. Ya, untuk menghitung seluruh A, yaitu berarti A ketika A dan B plus A ketika tidak dengan B. Ya, keduanya mutually eksklusif. Contoh ya, contoh apa? Dana ini adalah nama orang ya, Dena gitu. Ini seseorang laki-laki ya yang tinggi, dan Dena ini seseorang perempuan yang tinggi. Keduanya tadi ya saya sampaikan, ya ini harus milih salah satu, dia laki-laki yang tinggi atau perempuan yang tinggi begitu. Ini mutually eksklusif, tidak bisa bersamaan terjadi satu waktu ya. Nah, jika kita berbicara Dena itu tall ya, tinggi ya, PA ya, maka dia itu harus, kalau tidak laki-laki maka perempuan. Tidak bisa kedua-duanya, harus salah satunya. Jadi probabilitas Dena ini tinggi ya, itu adalah probabilitas ya ketika Dana itu seorang laki-laki yang tinggi ya. Ini satu event bisa terjadi, plus atau ketika Dena itu adalah seorang perempuan yang tinggi. Maka ini kita menghitung Dena ini adalah probabilitas dari Dena itu tinggi. Ya bayangkan mungkin nama ini ya, Dena ini bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Jadi untuk menghitung probabilitas dengan seseorang dengan nama Dena ini tinggi, maka harus menghitung seluruh laki-laki yang tinggi dan bernama Dena tentunya ya. Kemudian perempuan bernama Dena yang tinggi. Nah, ini mutual eksklusif kita jumlahkan. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk menghitung probabilitas ya, Dena ini tinggi, maka kita harus menghitung probabilitas Dena yang laki-laki itu ya, yang tinggi itu dikumpulkan ya, dihitung ya, plus ya, Dena yang perempuan dan yang tinggi ya, kemudian dijumlahkan. Oke, ini law of total probability. Nah, sekarang ketika kita punya banyak set ya, banyak set of event, banyak kumpulan dari event-event, contohnya B1, B2, BN dan seterusnya, dan mereka ini mutually eksklusif ya, berarti salah satu bisa terjadi di saat yang lainnya tidak terjadi. Ingat ya, kunci dari mutually eksklusif, tidak bisa keduanya terjadi bersamaan, bukan keduanya atau semuanya gitu ya, harus salah satu. Kalau tidak B1, B2 ya B yang lain ya. Ini disebut partisi juga ya, istilah teknisnya. Nah, kita lihat ini notasi abstrak yang notasi yang general ya, dari yang kita lihat di sini tadi. Jadi untuk menghitung probabilitas dari A secara utuh ya, A ini bisa tadi contohnya bahwa Dena itu tinggi, bisa juga nanti kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Itu adalah probabilitas ketika A ya join ya dengan B1 ya, plus ketika A join dengan B2 ya, yang mana gitu ya. Ini harus memilih salah satu, tapi bisa kita hitung probabilitasnya, dan seterusnya probabilitas A ketika dia join dengan B yang lain ya. Ini disebut total law of total probability. Jadi ketika kita menghitung probabilitas A dengan cara menjumlahkan probabilitasnya over B, over seluruh B ya. Ini kan over seluruh B, A dengan B1, A dengan B2, B3 dan seterusnya sampai Bn, itu disebut marginalizing over B ya. Marginalizing over B. Ingat, ini terminologi lumayan umum di paper-paper machine learning yang menggunakan representasi probabilitas ya. Ini pengalaman saya, sering orang langsung menyebut dan mereka berasumsi kita paham karena ini istilah yang cukup
umum lah dalam konteks probabilitas. Ya, jadi ketika dengar marginalizing over B gitu atau over apapun variabelnya, kita bisa bayangkan seperti ini. Ya, marginalnya ada di A dengan B1, A dengan B2, A dengan Bn. Itu berarti marginalizing over B. Ya. Nah, itu menghasilkan probabilitas A. Oke. Hasilnya tadi probabilitas A yang seutuhnya tadi itu disebut marginal probability of A. Ya, kembali lagi marginal probability ini juga sering ya kita akan sering kita temui di literatur machine learning gitu. Oke, marginalizing over B, dan ini adalah marginal probability of A. Contohnya, ya mungkin familiar dengan kartu ya, kartu remi itu. Ya, ada umpamanya kita di sini ingin menghitung ya probabilitas dari kartu yang kita ambil secara random dari setumpuk kartu remi tadi, itu yang keluar adalah jack. Ya, yang biasanya kartu itu di sini ada C-nya itu ya, jack. Ya. Nah, kalau kita menghitung jack, ingat jack itu ada di beberapa simbol kartu. Ada yang keriting, wajik ya, warnanya pun berbeda kan itu, keriting, wajik, dan lambang hati ya. Jadi berbagai macam jacknya ya. Itu sama jack ketika berarti A kan, kita menghitung probabilitas dari jack di sini kartu dengan lambang J itu, berarti ketika jack dari hati ya, jack ketika keriting, jack ketika wajik dan seterusnya ya. Ada 4 macam kan kalau tidak salah ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini masih berhubungan dengan law of total probability ya. Ini kita akan melihat satu hukum di probabilitas yang sangat penting. Jadi kalau kita mengetahui probabilitas dari B ya, dan kita juga mengetahui conditional probabilitas ya, A given B ya, A conditional on B ya, seperti ini, maka kita bisa ya mengestimasi deduce probability ya, join probability dari A dan B ya, ini dia probabilitas dari A dan B ya. Ya, probabilitas dari A dan B, umpamanya Dana itu seorang laki-laki yang tinggi, atau Agus ya, Agus itu seorang mahasiswa UII ya. Ya, Agung seorang atau Agus itu seorang mahasiswa UII dari Aceh gitu ya. Ini mahasiswa UII, ini yang dari Aceh eventnya ya. Kedua event ini terjadi bersamaan ya. Itu kita menghitungnya adalah PA given B ya, dikalikan dengan PB ya. Jadi kalau ini adalah mahasiswa UII dan ini asalnya, kalau B ini adalah event yang dari Aceh ya. Nah, berarti kita ini kumpulkan berapa seluruh mahasiswa dari Aceh tadi ya. Berapa sih datanya, ada berapa persentasenya, ini probabilitasnya dari seluruh mahasiswa UII ya. Umpamanya ada 10.000 yang dari Aceh, ada berapa? Ini adalah PB. Umpamanya ada 100 orang di antara 10.000 ya. Ya ini adalah PB, 100 di antara 10.000. Kemudian PA given B ya. Jadi ini mungkin agak sedikit sekilas mirip gini maksudnya, tapi ini berbeda ya. Jadi ini seperti bayangkan filtering data yang dicontoh di tabel tadi ya. Jadi ini umpamanya kita ingin melihat voters yang di atas ya, di video satunya, video sebelum ini, pemilih yang umurnya ada di atas 29 tahun ya, tapi lebih muda, pemilih di bawah 40 sekian tahun ya, 45 ya kalau tidak salah ya, tapi dia lebih tua dari 29 tahun. Nah, tapinya itu adalah ini ya. Jadi kita filtering out di data itu mahasiswa UI yang dari Aceh, itu BA given B.
Kalau ini adalah kejadian dia mahasiswa UI dan dia dari Aceh. Ya. Kalau ini masalah kuantitinya tadi yang ada di data kita gitu. Jadi bagaimana kita memilihnya yang mana gitu. Di sini kita sudah pilih mahasiswa UI given yang dari Aceh saja ya. Ini kuantitinya dikalikan jumlah seluruh probabilitas dari mahasiswa Aceh dari seluruh mahasiswa UI ya. Berapa yang dari Aceh gitu. Nah, ini dengan matematika sederhana kita bisa dapat bentuk seperti ini. Ya, ini jadi pindah atau ya, ini pindah ke sini umpamanya ya. Jadi dapat P A B ya, itu dibagi PB, itu sama dengan probabilitas dari A given B. Ya. Ya. Jadi ini pindah ke sisi satunya. Jadi dia karena ini perkalian jadi dia pembagi ya. Ya, sama saja ya. Kemudian ini sisi kirinya kita pakai yang PA given B ya. Jadi ini adalah conditional probability. Kembali lagi ke awal tadi. Probabilitas dari A given B itu bisa hitung dengan joint probability dari AB dibagi PB. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita ingin merepresentasikan event yang independen ya, A dan B ya. A dan B itu independen. Ingat, kita perlu notasi seperti ini ya. Ini berbeda dengan mutually exclusive tadi ya. Ini kita berbicara independen ya, berbeda dengan yang mutually exclusive di atas ini tadi. Maaf, saya refresh ya, saya ulangi ya. Ini saya masih berbicara dalam konteks independennya langsung ya, independennya saja. Ya, ini probabilitas dari A dan B. Jadi saya ini tidak menghubungkan dengan mutually eksklusif. Ini masih dalam rentetan tadi, maaf. Masih dalam rentetan mutually eksklusif tadi. Ketika kita berbicara dua event ini independen, ya, maka joint probability dari A dan B itu adalah probabilitas dari A dikalikan probabilitas dari B. Nah, ya, berdasarkan ini tadi, dan ketika kita punya event A dan B yang independen ya, itu kita bisa menulis ya conditional probability ini dalam sebuah hukum ya. Ya, hukum ini sangat terkenal, yaitu aturan Bayes ya. Bayes rule ya. Jadi kalau nanti kita membahas naive Bayes itu berdasarkan ini, salah satu konsepnya adalah berdasarkan aturan Bayes. Nah, ya, ingat tadi kita bisa menghitung conditional probability dengan cara seperti ini. PA given B adalah joint probability dari A dan B dibagi PB ya. Ya. Ini dimaknai bisa dipahami ya pelan-pelan secara intuitif ya. Dibagi PB artinya dari seluruh probabilitas B ini ya, dari seluruh mahasiswa UII itu ya, yang dari Aceh, mana yang mana yang tadi contohnya adalah probabilitas dari A itu adalah mahasiswa UI dan B itu yang dari Aceh ya gitu. Ya, ini adalah kita melihat over seluruh mahasiswa UI dari Aceh. Ya. Ya. Supaya tidak bingung ya. Ya coba nanti pahami pelan-pelan. Ya. Jadi kadang memang agak tricky dan ini dari pengalaman saya jangan dihafal. Ya boleh hanya untuk menuju langkah untuk menuju memahami ya, tapi jangan
jangan menghafal itu adalah indikasi dari memahami ya. Dari saya sudah hafal, saya sudah paham, itu kadang salah karena nanti sering gampang lupa ini. Ya, ini mungkin relatif mudah dihafal, tapi kadang kita bingung dengan pemahamannya. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu ngotot dihafal, tapi dicoba dipahami pelan-pelan. Oke, dan kita ini punya properti simetri ya. Probabilitas join probabilitas dari A dan B itu sama dengan join probabilitas dari B dan A. Maka ya dari formula 1 tadi kita dapat probabilitas dari A given B ya. Tadi kan ditulis seperti ini ya. Ya, aslinya tadi kita tulis ya. Umpamanya saya tulis di atasnya probabilitas dari A given B ya. Itu adalah probabilitas ya, di atas tadi ini yang nomor 1, yang equation 1 ini probabilitas yang implikasinya yang di bawah ini ya. Probabilitas dari A dan B terjadi bersamaan ya, dibagi probabilitas dari B. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita punya properti simetri. Maka di bagian ini ya, kita lihat itu kita bisa tulis ya. Ini bagian ini itu kita bisa tulis P B A. Ya. Karena simetri. Oke. Nah, kembali ke hukum yang tadi, kalau kita menghitung PBA, ya, kalau kita menghitung yang ini, ya, maka kita bisa tulis PBA itu sama dengan P given A. Ini aturan 1 tadi ya. Dikalikan ini ya, saya tulis di bawahnya ya. P A. Benar ya? Kita lihat yang ini. Ini PAB adalah PA given B kali PB. Kalau PBA berarti PB given A. B given A kali P A. Itu. Ya, simetri. Nah, dari sini saya bisa pindah atasnya. Nah, ini kan tadi PA dan B ya. P dari A dan B itu sama dengan PB dan A. PB dan A itu bisa kita tulis panjangnya seperti ini. Maka ini bisa saya pindah ke atas ini. Ya, yang tadinya bentuknya ya, aslinya adalah ini. Ya, bisa dilihat ya. Jadi kita ingin mengurai ini tadi. Kita punya PA dan B, ini yang sama dengan P, B A, dan P dari B dan A itu bisa kita tulis seperti ini. PB given A dan P dari A, maka kita pindah ke atas ini. Pembaginya tetap ya. Ya, ini pembaginya tetap. Jadi dapatlah kita ini adalah aturan Bayes. Untuk menghitung probabilitas dari A dan B, kita bisa menghitung probabilitas dari B given A dikalikan dengan probabilitas dari A. Di atas ini sesungguhnya menghitung probabilitas dari B dan A terjadi bersamaan dibagi probabilitas dari B. Jadi ini asalnya aturan Bayes tadi. Ya. Ya, ini aturan Bayes. Nanti akan teman-teman mungkin sering lihat di paper ya, di aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan Bayes, itu dasarnya adalah ini ya. Nah, berdasarkan 1 juga tadi ya, persamaan di 1 ini ya, PA dan B itu adalah probabilitas dari A given B kali probabilitas B. Itu bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan ya, weighted sum ya, penjumlahan berbobot dari conditional probability ya.
Jadi seperti tadi, untuk menghitung probabilitas kartu yang kita ambil ya, kartu remi itu adalah Jack, maka kita menghitung probabilitas dari kartu yang kita ambil tersebut ya, Jack, ketika B1 mungkin ketika keriting ya, dikalikan jumlah probabilitas dari seluruh kartu keriting di antara kartu remi tersebut. Ya, ini muncul eksklusif ditambah probabilitas dari A Jack ketika dia umpamanya hati B2 ya, dikalikan ini adalah probabilitas dari kartu hati dari seluruh kartu yang ada, berapa porsinya ya, dan seterusnya ya. Itu akan mendapatkan marginal probability of A ya. Oke. Sebagai contoh ya, contohnya kita umpamanya ya punya gudang ya berisi gadget-gadget. Gadget ini ada 2 pabriknya dari seluruh gadget yang kita punya ya, bayangkan mungkin ribuan. Kemudian yang produksi ada 2 pabrik saja ya. 30% dari yang kita punya itu seluruhnya itu diproduksi oleh pabrik A. Oke. Di mana dari seluruh yang diproduksi oleh pabrik A tersebut, 1 di antara 5.000 itu rusak. Ya, 1 di antara 5.000 itu rusak. Kemudian 70% dari seluruh produk yang kita punya, gadget yang kita punya, itu diproduksi oleh B. Jadi 30% oleh pabrik A, 70% oleh pabrik B. Yang diproduksi oleh pabrik B itu 1 di antara 10.000 itu rusak. Oke, jadi ada produk dari ini A, ada produk dari B. 30%, 70%. Di sini 1 di antara 5.000 itu rusak, di sini 1 di antara 10.000 itu rusak. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas dari ya, gadget yang kita ambil secara random ya, itu rusak? Ya, jadi kita ingin menghitungnya di sini, bisa dibayangkan probabilitas dari, umpamanya pakai A ya. A ini adalah probabilitas gadget rusak. Ya, berarti ingat kita butuh ya, probabilitas ketika A ini diproduksi ya, oleh pabrik. Oh maaf, nama pabriknya A dan B ya, membingungkan ya kalau saya pakai A di sini ya. Ya di sini saya probabilitas dari gadget yang rusak gitu saja ya. Ya, berarti kita perlu menghitung ya probabilitas dia itu rusak ya, dan dari pabrik A ya kan, dikalikan probabilitas berapa gadget yang diproduksi dari pabrik A. Seperti tadi ya, yang kartu tadi. Ditambah probabilitas dia ini rusak ya, dan dari pabrik B ya, given dia dari pabrik B dikalikan ada berapa probabilitas seluruh produk yang diproduksi oleh pabrik B. Gini ya. Ya, jadi ini kita dapat angkanya seperti ini. Ya, untuk menghitung ini, yang ini kita tulis seperti ini, berarti pertama kita perhatikan yang ini, probabilitas defektif dan dia adalah A. Berapa? 1 di antara 5.000. Ya, berarti 1 di antara 5.000. Kemudian dikalikan probabilitas dari A. Ada berapa? Ada 30%. Ya, kita bisa kalikan 0,30. Ini. Ya.
dapatlah ini 0,30 per 5.000. Sama juga dengan yang ini, berarti berapa ini defektif given B, ada 1 di antara 10.000. Berarti ada 1 di antara 10.000 dikalikan PB nya berapa? Ada 70%, dikalikan 0,70, dapatlah 0,70 per 10.000. Ya, ditambahkan ya, dapatlah 1,30 per 10.000, artinya 0,00013. Ya, ini probabilitasnya dari barang yang kita ambil, gadget yang kita ambil itu rusak. Ya, jadi ini kita menghitung sebuah ketidakpastian, gitu, mengkuantifikasi sebuah ketidakpastian. Oke, contoh yang kedua, seumpama kita melempar 2 dadu, ya, 2 dadu di sini. Kemudian ditanya berapa probabilitas dari second roll, ya, pelemparan yang kedua, ya, ini melemparnya ya asumsikan konsekutif, ya, berurutan lah gitu. Berapa probabilitas dari lemparan yang kedua itu lebih tinggi nilainya, ya, lebih tinggi, bukan lemparannya ke atas gitu, ya, lebih tinggi dari yang pertama. Ingat dadu ini berasumsi dadu dengan 6 sisi, ya, dadu dengan 6 sisi. Jadi pertanyaannya berapa probabilitas, ya. Jadi kalau kita tulis berapa probabilitas, ya, ini roll yang kedua itu lebih tinggi dari roll yang satu. Lemparan yang pertama lemparan yang kedua nilainya lebih tinggi dari roll yang pertama, lemparan yang pertama. Oke, ini yang ditanyakan. Nah, ini cara menghitungnya, ya. Jadi ingat dadu tadi nilainya ada 6, ya. Dadu tadi nilainya itu ada 6 sisi, ya. Ada 1 hingga 6. Jadi kalau yang kemungkinan pertama, ya, kita lihat probabilitas, ya, roll yang kedua itu, lemparan kedua itu lebih besar dari roll dadu yang pertama, itu ketika dadu yang pertama nilainya 1. Oke. Ada berapa kemungkinan kalau dadu yang pertama 1, ada berapa kemungkinan dadu yang kedua itu lebih besar dari 1? Kalau dadunya sisinya 6, itu berarti ada 5 kemungkinan. Ya kan? Yang lebih besar dari 1 itu adalah sisi 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 sisi. Oke. Ditambah probabilitas dadu yang kedua itu lebih besar dari dadu yang pertama ketika dadu yang pertama itu adalah 2. Ada berapa yang lebih besar dari 2? Ada 4, yaitu dadu sisi 3, 4, 5, 6 itu ada 4 dikalikan probabilitas roll yang pertama adalah 2. Ya, ingat yang hukum tadi, ya. Dan seterusnya plus hingga yang terakhir ketika dadu yang pertama adalah 6. Berapa kemungkinan nilai dadu yang lebih besar dari 6? Tidak ada, 0. Ya, dikalikan probabilitas dadu yang pertama adalah 6. Oke, kita lihat yang pertama ini. Kita lihat yang pertama ini. Probabilitas dari dadu yang kedua itu lebih besar dari dadu yang pertama ketika dadu yang pertama adalah 1. Oke. Berapa? Tadi ini, ya, ini saja itu ada 5 kan kemungkinannya, yaitu dadu nomor 2 itu 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ada 5 kemungkinan di antara 6. 5 per 6, ya, dikalikan probabilitas dadu yang pertama itu nilainya 1. Ketika kita melempar dadu yang muncul 1 itu kemungkinannya berapa? 1 di antara 6. 1 di antara 6 nilai, berarti 1/6. Dapatlah 5 per 6 kali 1/6. Ini adalah ini, ya. Jadi ini 5 per 6, di sini 1/6. Oke,
5 kemungkinan di sini di antara 6, yang ini 1 kemungkinan di antara 6. Ditambah, sekarang kita masuk yang ini, probabilitas dari dadu yang kedua itu lebih tinggi dari dadu yang pertama ketika dadu yang pertama adalah 2, yang mungkin adalah 3, 4, 5, 6. Ada 4/6. Ya, ada 4/6, ada 4 kemungkinan di antara 6 sisi dadu tadi, dikalikan probabilitas dari dadu yang pertama adalah 2. Ya tentu 1/6. Ya, kita melempar sekali dadu yang pertama, itu munculnya 2 di antara 6 sisi. Kemungkinannya adalah 1/6 dikalikan. Oke, dan seterusnya ya, bisa dibayangkan berarti kalau kita jabarkan yang di sini ya, itu ada juga ketika sisinya adalah sisi lemparan pertama adalah 3. Ya, berarti kemungkinannya lebih tinggi adalah 4, 5, 6 ya. 3/6 dikali 1/6 juga ya. Ditambah ini yang untuk yang di tengah-tengah sini ya. Ditambah sisi berikutnya ketika dadu yang pertama itu sisinya yang keluar adalah 4. Ya, berarti yang mungkin lebih tinggi adalah 5 dan 6. Hanya 2 saja, 5 dan 6 kali 1/6 ya. Kemudian ketika yang muncul dadu pertama adalah 5 ya, yang mungkin lebih tinggi hanyalah 6 ya, berarti 1/6 kali 1/6 ya, ini plus ya, plus yang terakhir di sini. Ketika dadu yang pertama keluarnya adalah 6, apakah mungkin ya dadu yang kedua ini lebih tinggi dari 6? Tidak mungkin, maka 0/6 ya, dikali dadu yang pertama keluar adalah 6, ya mungkin 1 di antara 6 ya. 6 kan tadi nilai satu sisi dadu di antara 6 kemungkinan, 1/6. Oke, dihitung di total dapatlah kita 5/12 gitu. Ya. Baik, ini teman-teman kalau ingin jadi banyak literatur statistik ya, probabilitas banyak. Nah, ini yang kami gunakan di materi ini ya, yang bahasanya cukup bahasa dan narasinya insya Allah relatif mudah dipahami. Baik, sekian pertemuan tentang probabilitas, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.